akan disampaikan oleh calon wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Bapak Deddy Mirjan. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, kemarin ada duka yang menyelimuti Kota Bobong dan seluruh Taliabu dan Maluku Utara. Salah satu kandidat calon gubernur Utara meninggal dunia. Dan juga ada teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Taliabu yang ikut dalam musibah tersebut. Dan salah satunya tadi baru dikebumikan di Sahu. Maka untuk itu, marilah kita sama-sama mendoakan mereka semua yang terkena dengan musibah ini. Semoga yang meninggal mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk itu, mari kita semua membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang saya hormati, insya Allah Bupati Pulau Taliabu tahun 2005-2030, Bapak Haji Abidin Jaaba, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan, Bapak Haji Gawarudin, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Ustadz Zulkarnain yang alhamdulillah masih setia menemani kami di dalam perjuangan ini. Yang saya hormati Kakanda Suratman, yang saya hormati Adinda dari Sparta, yang saya hormati teman-teman dari kepolisian yang mendampingi perjalanan kami. Yang saya hormati Bapak Imam dan seluruh perangkatnya, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa dipertemukan di tempat ini, dan alhamdulillah kami bisa ada di Desa Tikong. Malam ini saya hanya meminta kepada semua, mari kita hilangkan rasa takut yang selama ini menghantui kita. Karena keadaan negeri masih seperti ini, karena rasa takut yang terlalu besar. Rasa takut itu ada karena anak-anak kita ada yang PNS, ada kita ada PNS. Sementara rasa takut itu mengakibatkan hal-hal yang ada di daerah kita seperti ini. Kemudian juga marilah sugesti yang selama ini ada di Taliabu ini kita cabut, yang selalu mengatakan bahwasanya mereka besar, di hadapan kita ada tembok yang begitu besar yang susah untuk kita kasih roboh. Tidak ada salah satu kekuatan manusia yang ada di atas muka bumi ini yang abadi. Sekuat-kuatnya Raja Namrud, dia dikalahkan oleh seekor nyamuk. Jadi saya meminta kepada seluruh masyarakat Tikong dan Nunu, marilah kita sadar dulu. Jangan kita selalu berpikir mereka yang besar, mereka yang kaya. Tapi marilah kita berpikir akan keadaan daerah kita hari ini. Jangan karena ketakutan kita sehingga kita menggadaikan semuanya.
Jangan karena kita akhirnya banyak yang menjadi korban karena ketakutan kita. Daerah ini seperti ini, kesehatan masih tertinggal. Ingat, kemarin salah satu kandidat gubernur meninggal di rumah sakit Bobong. Ini kita belum tahu persis permasalahannya seperti apa, tetapi isu-isu yang berkembang ini karena persoalan fasilitas kesehatan di rumah sakit Bobong belum memenuhi standar. Jadi hari ini masih mereka, hari ini korban orang lain. Tetapi kalau berlangsung terus menerus seperti ini, tidak menutup kemungkinan hal itu akan berlaku kepada diri kita. Sehebat-hebatnya Beni Laos mati di rumah sakit Bobong, apalagi kita. Seorang Beni Laos, kalau kita melihat harta kekayaannya, dia seharusnya meninggal di Jakarta sana, di rumah sakit Pertamina, di rumah sakit yang besar. Tetapi karena keadaan kita tidak pernah tahu musibah itu datangnya kapan, ternyata beliau meninggal di rumah sakit Bobong, di mana fasilitas-fasilitas kesehatan di sana tidak memenuhi standar. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh saudara kita. Mereka di rumah sakit Luhuk. Persoalannya mau melahirkan dari Lede. Dari Lede diantar ke Bobong, dirujuk ke Luhuk. Persoalan melahirkan saja tidak bisa diurus oleh daerah ini. Mari kita berpikir, lihat keadaan jalan hari ini. Kalau terjadi di Tikong ada yang mau melahirkan dan harus dirujuk ke Bobong, kira-kira solusinya seperti apa? Otomatis harus lewat laut. Tidak mungkin kita lewat darat. Ada yang dirujuk dari sini lewat darat, tambah satu penyakit, yaitu penyakit salah urat atau kasileo. Mari kita gunakan pikiran kita dan jangan lagi kita gadaikan keadaan negeri kita 5 tahun ke depan hanya gara-gara uang 300.000 tambah sapi 1 kilo. Jadi kami di Abdi berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan dan jembatan. Jembatan dan jalan kami akan selesaikan dengan anggaran APBD ditambah dengan anggaran provinsi, kami akan berkoordinasi ditambah dengan anggaran dari Kementerian PUPR. Kami akan membuka diri dan alhamdulillah di dalam perjalanan kami kemarin kami ketemu dengan pemain-pemain proyek APBN, di mana ketika kami komunikasi disampaikan cara mainnya. Kalau kita mau sama-sama dibagi 3 di dalam satu paket, itu dibagi 3, 2 mereka dan 1 jatah untuk bupati dan wakil bupati. Saya sampaikan untuk Taliabu tidak perlu kalian ambil 3-3-nya. Yang penting jalan dibangun sesuai dengan standar yang ada. Jangan dibangun asal-asal. Anggaran jalan misalnya 30 miliar. Mereka ambil 20 miliar. 10 miliar dikasih ke kepala daerah untuk bekerja juga. Kami sampaikan semuanya. Diambil. Tidak perlu diberikan kepada kami. Kami sekalipun kami tidak mengambil gaji, kami juga masih punya penghasilan karena kami basicnya adalah pengusaha. Saya dan Pak Bidin Jawa sampai hari ini masih memiliki usaha, masih mendapatkan pendapatan di luar daripada gaji-gaji. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu takut bahwasanya kami datang hanya mau mencari, tidak. Kami datang mau mengabdikan diri kami untuk Taliabu yang lebih baik. Kalau tujuan kami hanya untuk mau mencari di sini, semua yang kami peroleh di sini haram hukumnya. Kami datang untuk mengabdi sesuai dengan nama kami, akronim kami nomor 3 Abdi. AB itu Abidin,
Jaaba di Deddy Mirjan. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan itu kami juga bisa melaksanakan amanah ke depan. Jadi program tadi itu sudah jelas bahwasanya jalan dan jembatan. Persoalan yang terjadi dari Tikong sampai ke Bobong hanya satu yang harus kita segera selesaikan yang menjadi urgent, yaitu adalah jalan Lise. Kalau jalan Lise sudah bagus, bisa diselesaikan, setidak-tidaknya sudah bisa kita lalui dari Tikong sampai ke Bobong. Karena persoalan yang prioritas itu adalah itu Lise. Jangan sampai tong tapa Lise. Jangan sampai tong salese. Jangan sampai tong jatuh. Kalau tong jatuh bisa-bisa patah. Jadi kalau persoalan jalan ini tadi sudah terhubung, maka akan mantap. Orang Tikong bisa pergi menjual ikan-ikannya, karena di sini banyak nelayan saya lihat. Bisa pergi jual ikannya ke Bobong. Tapi kalau keadaan sekarang kita harus pakai akses laut, pakai longboat, pasti anggarannya sangat besar. Jadi daerah itu, kepala daerah mengelola anggaran, itu uangnya rakyat. Berarti kita harus persikan bagaimana lebih banyak ke rakyat daripada yang masuk ke kantung-kantung orang yang betul-betul. Jadi harapan kami betul-betul masyarakat memiliki kesadaran itu. Kemudian fasilitas kesehatan yang ada di sini, kalau ini adalah pustu, maka pustu yang ada di sini harus dihidupkan. Bagaimana pustu bisa hidup? Otomatis pertama harus ada tenaga medis yang standby di pustu. Kemudian obat-obatnya juga diadakan. Jangan obat-obat yang ada di pustu lebih banyak obat-obat di tempatnya Pak Menteri Lebaran. Jadi obat-obatan tong adakan, kemudian fasilitas-fasilitas lain, USG dan lain-lain juga ditambah. Supaya ketika ada yang sakit bisa diobat di pustu, dan kemudian kalau harus dirujuk ke rumah sakit di puskesmas di Gala. Selanjutnya, kalau puskesmas Gala sudah menangani dan tidak bisa lagi, berarti harus dirujuk ke rumah sakit Bobong. Rujuk ke rumah sakit Bobong, cukup ada ambulan, tambah jalan Lise selesai, maka akan bisa diantar sampai ke sana. Diantar ke sana, kalau model sekarang hanya tiba sebentar dan kemudian yang di sana yang dibutuhkan laptop tambah dengan printer tambah dengan kertas, selesai barang-barang, dirujuk ke Lubuk sana. Maka kita harus perbaiki rumah sakit Bobong, bahwasanya rumah sakit Bobong juga bisa melakukan penanganan yang lebih lanjut. Dokter di sana harus kita pastikan. Yang menjadi urgent untuk Taliabu, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter penyakit dalam, dokter bedah. Ini harus ada terlebih dahulu. Tapi kalau yang ada hanya dokter gigi, dokter umum, cerita mati, bisa ada tindakan di rumah sakit Bobong. Jadi kalau kita mau berpihak kepada masyarakat ini, kita harus prioritaskan. Kalau untuk di desa kita, alhamdulillah, persoalan lampu sudah 24 jam. Tapi saudara-saudara kita di tempat yang lain, di Taliabu Selatan, Taliabu Timur, mereka jangankan lampu, tiang listrik di sana beranak tetapi tidak menyala. Jadi sudah ada 2 tiang yang berdekatan. Saya sampaikan ke mereka, kalau model seperti ini, tinggal kita menunggu tiang ini bercucu. Jadi kalau sudah 3 akan bercucu. Saya sampaikan ke mereka, persoalan lampu jangan pernah berharap Taliabu Selatan ketika akses jalan belum terbuka, karena tidak mungkin orang PLN baku pikul tiang di tengah-tengah hutan. Jadi kita harus tuntaskan terlebih dahulu pembangunan jalan, baru lampu akan masuk.
Jadi mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ke depan kami memenangkan pertarungan ini, supaya saudara-saudara kita juga di sana bisa menikmati lampu 24 jam kayak di sini. Karena di sana juga adalah keluarga kita. Persoalan berikutnya untuk Taliabu adalah persoalan pendidikan. Pendidikan Taliabu, di samping daerah kita tadi sudah ditampaikan sama ketua pemenangan bahwasanya kita masih daerah 3T, daerah yang tertinggal. Pendidikan kita pula untuk Taliabu masih tertinggal. Karena kenapa? Karena kebodohan-kebodohan yang ada di sini. Kita masyarakat dibodohi dengan ijazah-ijazah palsu. Coba kita berpikir, kepala dinasnya saja menggunakan ijazah palsu. Bagaimana dia bisa mengetahui kualitas-kualitas suatu sekolah kalau dia saja gunakan yang palsu? Otak palsu pasti palsu juga dalamnya. Jadi supaya mutu pendidikan ke depan juga bisa ditingkatkan, otomatis harus pemimpinnya yang baru kemudian bisa melihat siapa yang memiliki kualitas untuk memimpin dinas pendidikan tersebut. Supaya ke depan saudara-saudara kita, anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di desa ini, bagi yang tidak mampu dan berprestasi, bisa diberikan beasiswa oleh pemerintah untuk disekolahkan di luar daerah. Jadi kami sudah sepakat dengan Pak Abidin untuk program beasiswa bagi anak yang tidak mampu dan berprestasi. Taliabu hari ini sesuai dengan pernyataan Bupati kita, Bapak Haji Aliung Mus, bahwasanya sudah ada 50 dokter yang disekolahkan oleh daerah. Saya juga agak bingung ini, siapa-siapa yang disekolahkan 50 orang. Tetapi informasi yang saya dapat, ada beberapa orang anak pejabat daerah ini yang disekolahkan. Kalau memang betul bahwasanya anak pejabat, sungguh keterlaluan. Karena di desa-desa kita masih banyak orang-orang yang tidak mampu yang ingin bersekolah, tetapi tidak ditanggung oleh daerah. Karena saya juga mengambil anak dari Taliabu Timur untuk saya sekolahkan ke Menat. Uang pribadi, bukan uang yang daerah. Mudah-mudahan ke depan hal-hal semacam ini bisa kita lihat dan kita perbaiki. Karena kami punya tujuan hanya satu, melakukan perubahan dan perbaikan untuk Taliabu yang lebih baik, menuju Taliabu emas. Kemudian Bapak singgung emas di atas sudah habis. Yang akan menjadi persoalan bahwasanya kita rata-rata di sini kebanyakan datang dari luar daerah. Kita tinggalkan orang tua kita tinggalkan saudara-saudara kita di kampung sana untuk datang ke sini. Yang paling terbanyak masyarakat Taliabu adalah petani. Tetapi hari ini tambang sudah masuk dan terkadang sudah mengambil sebagian dari lahan-lahan kita. Kami ke depan, kalau kami terpilih, ini akan menjadi prioritas kami, supaya persoalan lahan-lahan kebun bapak-bapak kita sertifikatkan, supaya legalitas daripada kebun bapak-bapak ada, alas hak kita ada. Kalau kita tidak punya alas hak, apa yang kita mau perdebatkan? Ingat bahwasanya perusahaan-perusahaan yang datang seperti yang kita lihat di televisi-televisi, bahwasanya mereka di backing oleh aparat-aparat penegak hukum. Kalau itu terjadi di kita dan kita tidak punya, kita mau bilang apa? Jadi ke depan kami akan prioritaskan alat hak daripada bapak-bapak punya kebun harus punya legalitas, sertifikat. Sepakat? Jangan sampai terakhir kita sudah datang mencari berpuluh-puluh tahun di sini, terakhir itu pun diambil oleh orang asing. Jadi ini akan menjadi prioritas kita.
Karena saya banyak mendengar bahwasanya kebun-kebun sudah kena patok merah, masuk patok merah lagi. Kasihan. Terkadang kebun-kebun ini bukan kebun kita, tapi kebunnya orang tua kita yang ditinggalkan untuk kita, dan ternyata kita terkadang tidak mampu untuk menjaga ibarat. Jadi kami pastikan untuk hal itu. Kemudian perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal itu akan segera mungkin dalam 100 hari kerja untuk segera kita sosialisasikan supaya tenaga kerja putra dan putri Taliabu juga bisa ikut bekerja di tambang yang ada di daerahnya. Jangan tong hanya jauh-jauh terus menyeberang ke Halmahera. Kemudian persoalan juga yang harus kita perhatikan ke depan adalah UMK, upah minimum kabupaten, supaya dia jelas. Jadi kita bekerja di perusahaan, ada basic yang akan kita terima, itulah UMK nantinya. Jangan sampai kita kerja-kerja tanpa aturan yang ada, yang mengikat kita. Oke, untuk sementara itu karena kami nantinya juga akan 2 kali berputar, dan ini adalah perdana untuk kami masuk di sini. Jadi melalui kesempatan ini yang terakhir, saya meminta kepada teman-teman PJ Kepala Desa, teman-teman PNS, teman-teman P3K untuk tidak mengarahkan, menindas, menekan saudara-saudara kita. Biarkanlah mereka memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Jangan tolong kepada semua perangkat desa, PJ, PNS, P3K untuk netral di dalam pilkada kali ini. Karena pemenang kita belum tahu siapa. 01 kah, 02 kah, 03, belum jelas. Tapi kalau kalian memihak dan coba-coba bermain-main di dalam persoalan ini, kita pasti akan ketemu. Jadi tolong netral, tidak perlu mengarahkan ke kami juga. Kalau hatinya saudara-saudara kita di tempat lain, jangan dipaksakan. Tetapi jangan coba-coba saudara-saudara kita sudah mau memilih pasangan nomor urut 3 dipaksa. Kalau hal itu terjadi, kami meminta kepada semua masyarakat yang ada di Tikong dan Nunu untuk memberikan informasi ke kami. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.